Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Dita Ariyanti, saya mahasiswa PPL UNES tahun 2020. Pada hari ini kita akan belajar mengenai paham-paham besar di dunia dan pengaruhnya terhadap gerakan nasional di Asia dan Afrika. Pertama, yaitu ada paham nasionalisme. Paham nasionalisme sendiri itu tuh berasal dari bahasa Belanda yang neti yang artinya bangsa dan berasal dari bahasa Inggris nation yang artinya juga bangsa. Jadi secara umum nasionalisme merupakan suatu paham yang menempatkan rasa kebangsaan sebagai kepentingan di atas kepentingan yang lain. Jadi nasionalisme ini sendiri biasanya didasarkan atas kesamaan kayak misal ras atau kesamaan suku, kesamaan budaya seperti itu. Yang selanjutnya, ada pengertian nasionalisme menurut para tokoh. Yang pertama, ada gambarnya di sini. Di sini yaitu merupakan tokoh Hans Kohn. Dia berpendapat bahwa nasionalisme sendiri merupakan suatu paham yang menghendaki kesetiaan tertinggi dari rakyatnya ke negaranya. Lah, yang kedua, ada tokoh Louis Snyder ada di sini. Kita bisa lihat bapaknya ada di sini. Lah, bapak ini tuh mengemukakan bahwa nasionalisme itu merupakan campuran dari gagasan. Gagasannya apa aja? Pertama itu ada faktor politik, ada gagasan dari faktor politik tadi pertama, yang kedua ada faktor ekonomi, yang kedua ada sosial, dan ketiga ada budaya. Yang keempat maksud saya ada budaya. Dari gagasan itu kemudian menyatu menjadi satu yang dalam kurun waktu tertentu dalam sejarah yang kemudian menghasilkan sebuah nasionalisme. Bentuk nasionalisme sendiri itu tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada nasionalisme luas, yang kedua ada nasionalisme sempit. Nasionalisme sendiri itu tuh dalam setiap negara itu tuh berbeda-beda. Jadi nasionalisme di setiap negara itu tuh nggak bisa kita samakan. Contohnya kayak misal nasionalisme di Eropa itu tuh hadir sebagai apa? Sebagai reaksi atas penguasaan Napoleon atas Eropa. Yang kedua itu tuh ada liberalisme, paham liberalisme. Liberalisme sendiri ini tuh berasal dari bahasa Latin, berasal dari kata liber yang berarti bebas. Jadi liberalisme sendiri itu merupakan pandangan politik, pandangan filsafat, ideologi, politik yang memiliki pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak itu adalah nilai utama. Maksudnya di sini gimana? Liberalisme itu berprinsip bahwa kebebasan itu tuh milik semua individu. Jadi kayak misal kayak kita melakukan suatu perbuatan yaitu atas dasar kebebasan. Jadi kayak contohnya kita memilih tempat tinggal di mana, misal kita memilih untuk melawan penindasan, itu tuh contoh liberalisme. Sedangkan liberalisme ini sendiri tuh berkembang di Eropa pada tahun 1848 di mana setelah revolusi sosial ini muncul, kemudian tuh paham liberalisme ini tuh mulai berkembang. Lah, sebenarnya liberalisme itu tuh mulai berkembang pada zaman Renaissance, di mana pada saat rakyat itu tuh mulai berpikir ingin keluar dari belenggu kekuasaan gereja, di mana pada saat itu tuh masyarakat tidak boleh berpikir secara bebas, tidak boleh berpikir terhadap apa yang ingin dia lakukan. Wujud liberalisme sendiri dalam dunia politik itu tuh ada pada demokrasi dan nasionalisme. Jadi di dalam demokrasi itu tuh akan melahirkan demokrasi yang liberal, di mana akan digunakannya lembaga perwakilan rakyat dengan cara melalui pemilihan umum. Lah, sedangkan yang kedua nasionalisme itu tuh ada pada kayak negara bekas jajahan, itu tuh akan menentukan nasibnya sendiri. Contohnya Indonesia setelah dijajah oleh Belanda dan Jepang, Indonesia akan menentukan nasibnya sendiri di masa depan itu akan seperti apa, berjalannya akan seperti apa, seperti itu. Lah, yang kedua itu tuh ada dalam bidang agama. Liberalisme dalam bidang agama itu tuh kita tuh bebas menentukan agama kita masing-masing atas dasar diri kita masing-masing, tidak berdasarkan paksaan orang lain. Yang kedua itu tuh ada ekonomi. Kalau misal di bidang ekonomi, liberalisme itu akan memunculkan ekonomi yang liberal,
Maksudnya biarkan di dunia ekonomi terserah orang itu akan melakukan apa seperti itu untuk menghasilkan ekonomi gitu, menghasilkan uang gitu. Lah, yang selanjutnya, yang terakhir itu tuh ada liberal dalam bidang pers. Maksudnya gimana? Jadi liberal di bidang pers itu tuh menjadikan kayak wartawan atau penulis itu tuh bebas menulis apa yang dia inginkan gitu. Selanjutnya ada paham yang ketiga. Paham yang ketiga itu tuh merupakan suatu paham demokrasi. Paham demokrasi ini tuh berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Jadi demokrasi ini merupakan suatu sistem pemerintahan di mana mengakui segenap rakyatnya untuk memengaruhi keputusan politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi keputusan politik, yang dimaksud keputusan politik itu apa? Kayak misal dalam pemilihan anggota legislatif atau DPR, itu kan rakyat tuh disuruh memilih kan, lah hasilnya itu tuh akan mempengaruhi politik. Siapa yang akan jadi, dia tuh akan mempengaruhi politiknya, dan dia tuh juga akan mempengaruhi suatu negaranya gitu. Lah, menurut Abraham Lincoln, demokrasi ini tuh berprinsip pada dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Jadi rakyat ini yang memegang kendali, tapi diwakilkan oleh para wakilnya gitu. Para wakilnya itu apa? Ya DPR. Lah, bentuk demokrasi itu tuh ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung ini tuh contohnya kayak misal pemilu. Itu tuh ada demokrasi langsung. Yang kedua itu tuh ada demokrasi tidak langsung. Contohnya kayak misal keputusan-keputusan yang diambil DPR. Yang keempat itu tuh ada paham sosialisme. Paham sosialisme ini tuh muncul akibat berkembangnya revolusi industri, di mana revolusi industri ternyata memunculkan kesenjangan baru atau ketidakadilan baru, di mana pemilik modal ini tuh banyak mendapatkan laba atas usahanya, sedangkan rakyat biasa semakin mengalami kemiskinan. Karena apa? Karena mereka tuh tidak bisa berhadapan dengan pemilik modal. Akibatnya apa? Akibatnya tuh kekayaan tuh hanya dimiliki oleh segelintir orang dan hanya dimiliki oleh pemilik modal. Dari hal ini, dari berprinsip pada dasar ini, tokoh-tokoh seperti Thomas More, Robert Owen, dan Harry Stein itu tuh berpikir bahwa oh iya, ternyata tuh liberalisme itu tuh tidak seperti ini. Soalnya liberalisme yang memunculkan sebuah kebebasan ternyata tidak menghasilkan sebuah jawaban dari kesenjangan sosial dan kemiskinan. Akhirnya dari sinilah muncul sebuah pemahaman baru. Pemahaman baru ini yang disebut pemahaman sosialisme. Selanjutnya, sosialisme ini sendiri ini tuh apa? Sosialisme yang disusun oleh para pemikir-pemikir ini apa? Sosialisme ini adalah gerakan yang menghendaki suatu masyarakat agar secara kolektif ini tuh dapat menjadi masyarakat yang bahagia, masyarakat yang jauh dari kesenjangan sosial, dan masyarakat yang jauh dari kemiskinan. Latar belakang dari Pan-Islami ini tuh muncul berkaitan pada abad 19, di mana pada abad 19 ini tuh Muslim tuh mengalami kemunduran. Kemundurannya karena apa? Karena orangnya sendiri, maksudnya orangnya sendiri itu tuh banyak orang Muslim yang melakukan perjudian, mabuk-mabukan, prostitusi. Intinya kayak kemunduran moral. Lah, sedangkan di sisi lain dunia Barat itu tuh mengalami kemajuan pesat, di mana kemajuannya itu tuh berusaha menjajah negara-negara Islam. Gitu. Lah, dari sinilah Jamaluddin Afghani itu tuh melihat bahwa ayolah stop, kita di sini stop. Misalnya kayak mabok-mabokannya, judi-judiannya itu tuh kita tuh stop. Ayo kita kembali ke jalan yang benar, jalan menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Agar apa? Agar Islam itu tuh tidak mengalami kemunduran. Lah, Pan-Islami ini tuh sangat berpengaruh di negara-negara, salah satunya negara India, Indonesia, Afghanistan, Mesir, dan Iran.